Rumah Sakit Citra Medica nama samaran dibangun pada awal tahun 1928 pada masa kolonial Belanda. Bangunan itu awalnya bukan rumah sakit umum, tetapi fasilitas medis militer untuk menangani tentara luka berat. Di bagian bawah gedung, terdapat ruang penyimpanan jenazah dan ruang operasi darurat yang tidak pernah terbuka untuk umum hingga kini. Selama bertahun-tahun, lantai 3 rumah sakit itu dikenal sebagai area paling angker. Banyak kejadian tidak masuk akal dilaporkan suara berangkar melaju sendiri, jeritan minta tolong pada jam 1-3 dini hari, hingga penampakan tenaga medis tanpa wajah. Pada tahun 2016, rumah sakit memutuskan untuk merenovasi bangunan utama. Saat itulah kisah mengerikan ini dimulai. Nadia, perawat baru berusia 24 tahun, dipindahkan ke shift malam untuk menggantikan perawat yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan. Malam pertama terasa biasa, namun para senior memperingatkannya, kalau jam 1:20, jangan keluyuran di lorong utara lantai 3. Kalau dengar ada yang manggil, jangan jawab. Nadia hanya menganggap itu candaan untuk menakut-nakuti anak baru. Tepat pukul 1:20, monitor pasien tiba-tiba berkedip dan mengeluarkan bunyi alarm tanpa sebab. Semua pasien masih tertidur, lampu lorong mulai meredup dan menyala tidak stabil. Dari jauh terdengar suara, krek-krek-krek. Seperti logam berat diseret. Nadia keluar ruangan, menduga itu suara berangkar perawat lain, namun lorong itu kosong. Saat ia mendekat ke ujung lorong, lampu di sana menyala sendiri, dan ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Pintu ruang bedah lama, yang sudah dipaku dan dilas selama bertahun-tahun, terlihat sedikit terbuka. Ada cahaya redup dari dalam, seperti lampu operasi kuno. Lalu terdengar suara perempuan menangis pelan, "Suster, tolong saya dingin. Saya masih hidup." Suara itu terdengar begitu dekat, seperti tepat di balik daun pintu. Nadia menelan ludah, tangan gemetar. Ia mencoba mundur. Namun ketika ia berbalik, seorang dokter berdiri di belakangnya seolah muncul tanpa langkah sebelumnya. Jaket operasi penuh darah kering, masker robek, wajahnya pucat kebiruan, bibir ungu, dan matanya hitam seperti rongga kosong. Dokter itu berkata pelan, seperti menggeram, operasinya belum selesai. Tangannya mencengkeram lengan Nadia, dingin seperti es, dan bekas jari itu meninggalkan lebam hitam. Dalam sekejap pandangannya berubah, ia seperti dipaksa melihat apa yang terjadi di ruang bedah puluhan tahun lalu. Ruangan itu dipenuhi bau darah dan obat-obatan keras. Lampu bedah berayun-ayun, memantulkan cahaya pucat ke wajah para dokter tanpa wajah yang berdiri mengelilingi meja operasi. Di atas meja, seorang perempuan masih hidup, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Dadanya terbuka dengan alat logam menahan tulang rusuk. Ia merintih, "Jangan biarkan aku mati, tolong." Namun para dokter justru menambah tekanan alat operasi, tanpa suara manusia. Dokter berwajah pucat itu menoleh ke Nadia dan berkata, "Kami tidak boleh berhenti. Mereka masih bisa dicoba." Lagi dan lagi. Tiba-tiba listrik padam. Ruangan menjadi pekat. Terdengar jeritan panjang suara perempuan itu menghilang perlahan seperti tenggelam. Dan semuanya gelap. Nadia pingsan. Pagi hari, petugas kebersihan menemukan Nadia tergeletak di lantai lorong, tepat di depan pintu ruang bedah lama. Namun yang mengerikan, pintu itu masih dipaku rapat dan dilas seperti sebelumnya. Tidak ada jejak pernah terbuka. Dokter jaga tidak percaya ceritanya, menganggap hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun bekas jari lebam di lengannya tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, saat renovasi dimulai, para pekerja menemukan ruangan rahasia tersembunyi di balik dinding ruang bedah lama. Di dalamnya ada 3 meja operasi berkarat, cairan formalin, dan alat bedah kuno, catatan operasi dari masa kolonial, dan sebuah rekaman suara berdurasi 17 menit. Rekaman itu berisi suara pasien menjerit, suara logam beradu, dan suara dokter berbisik, "Jangan biarkan mereka mati. Kita bisa mencoba lagi, mereka tidak akan pergi kemana-mana." Renovasi dihentikan total, lantai 3 ditutup permanen. Namun hingga kini, petugas keamanan masih sering mendengar suara roda berangkar bergerak sendiri, suara perempuan memanggil minta tolong, lampu menyala sendiri pukul 1:25, dan siluet dokter berdiri di ujung lorong. Beberapa pasien yang tidak tahu cerita tersebut pernah melapor, "Suster, siapa dokter tinggi kurus yang jaga malam? Dia bilang operasinya belum selesai." Padahal tidak ada dokter jaga malam sejak kejadian itu.
Nadia berhenti bekerja sebulan setelah insiden itu dan tidak pernah kembali ke dunia medis.